Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita dari Danantara ya. Ditayangkan oleh kontan.co.id, judulnya targetkan investasi baru 2.100 triliun, Rosan beberkan sektor yang dilirik investor. Ditayangkan hari Minggu 18 Januari jam setengah 4 sore ya. Ini ada gambar Pak Rosan. Kemudian beritanya begini. Pemerintah optimis menargetkan investasi baru sebesar 2.100 triliun ya tahun 2026 dengan mengandalkan sektor-sektor berkelanjutan yang memiliki minat tinggi dari investor global. Ini dua nih yang beberapa hal yang dari paragraf ini. Pertama, pemerintah optimis. Kedua, jumlahnya spektakuler 2.100 triliun, ya, jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, mengandalkan sektor berkelanjutan ya, sustainable, yang diminati oleh investor global. Jadi sasarannya investor global. Nah, salah satu sektor utama yang menjadi andalan adalah energi baru dan terbarukan, EBT ya singkatannya, termasuk panas bumi, geothermal, dan sektor lainnya seperti waste to energy hingga data center. DEBT ini geothermal, waste to energy, lalu ada data center. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan EBT menjadi sektor yang paling menjanjikan karena potensi besar yang dimiliki Indonesia serta tingginya minat investor. Kita ingin mendorong salah satunya yang kita lihat potensinya sangat besar dan efektivitasnya dari investor lain dan luar negeri juga sangat tinggi adalah energi baru terbarukan atau renewable energy. Ini dikutip langsung katanya. Nah, kata Pak Rosan lagi, ini sudah ada dalam rencana PLN, di mana ke depan 76% energi nasional dan berasal dari energi baru terbarukan, ujar Rosan saat ditemui di kantor BKPM belum lama ini. Rosan mengungkapkan total potensi EBT Indonesia mencapai sekitar 3.700 gigawatt, namun kapasitas terpasang ini baru 15,1 gigawatt, jauh banget ya. Potensi tersebut berasal dari energi surya, hidro, geotermal yang tersebar di seluruh wilayah. Dijelaskan ini lebih lanjut. Menurutnya geotermal menjadi salah satu subsektor EBT yang paling diminati investor asing, terutama dari Jepang. Ia mencontohkan proyek panas bumi di Aceh dengan nilai investasi sekitar 900 juta dolar yang telah mencapai tahap financial closing pada tahun lalu dan akan mulai dibangun tahun ini. Nah, saya komentari sedikit ya. Jadi tentu kita semua dari dulu sudah mendengar, bahkan sudah 2 dekade lebih ya, sejak zaman SBY juga, bahwa soal energi baru terbarukan ini memang menjadi menjadi salah satu yang dikupas terus di berbagai dokumen resmi, di berbagai kajian, dan dianggap menjadi keharusan dari dua sisi ya. Pertama, Indonesia punya potensi terhadap hal itu dan bisa dilaksanakan. Yang kedua, memang ada aspek fenomena global ya, di mana memang opini yang berkembang adalah mengarah kepada pengurangan penggunaan energi fosil terhadap kehidupan manusia dan lebih kepada renewable. Oke semua jadinya. Tetapi ketika dijelaskan ini, timing ini soalnya, kita sudah beberapa kali kehilangan timing untuk itu. Nah, pada saat ini, ketika kondisi fiskal seperti itu, kondisi investasi kita seperti yang kita dapati, lalu juga kondisi pertumbuhan ekonomi ketenangan, apakah pilihan kepada ini untuk diprioritaskan adalah yang terbaik? Itu dulu komentar saya. Jadi jangan lupa kalau dilihat ini tadi kan ada soal EBT dan salah satunya adalah untuk pembangkit listrik. Nah, kita kan harus tahu juga nih kondisi, karena kita sudah dapat di era Pak Jokowi itu tentang ambisi membangun sekian pembangkit dan berhasil ya, relatif tidak sepenuhnya persis tapi berhasil. Jadi dari si supply pembangkit
kita masih mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Justru masalah muncul pada distribusinya, pada harganya, dan sebagainya. Nah, ini mau ditambah dengan ini, lalu yang sudah terjadi itu bagaimana? Ini misal, bukan berarti memang suatu saat harus tergantikan dengan EBT itu. Apakah sumber daya yang dimiliki Indonesia dalam hal ini dan antara yang memimpinnya itu mesti ke sana dulu. Nah, tambahan lagi kondisi existingnya si listrik itu bagaimana? Itu tentang listrik. Sedangkan tentang waste to energy yang sebagiannya listrik, sebagian ke energi apapun, adalah juga sebuah keniscayaan ya di perkembangan terkini. Tetapi apakah dia yang menjadi prioritas? Karena kalau dari situ saja kita sudah bisa membayangkan daya serapnya kepada tenaga kerja, kalaupun dia kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada konsumsi domestik juga kan, si listrik, si waste energi, kemungkinan kita ekspor dalam konteks itu kan kecil gitu ya. Jadi ini perlu dapat pertimbangan saya kira. Ekonom, para ahli yang di bidang ini mesti bersuara. Nah, saya baca lebih lanjut, menurutnya selain energi terbarukan, pemerintah juga mendorong investasi di kawasan industri, ekonomi digital, serta data center. Berarti kawasan industri, ekonomi digital, dan data center. Rosan menilai investasi pusat data akan meningkat signifikan seiring ketertarikan perusahaan hyperscaler global. Kita sudah bertemu dengan para hyperscaler, sebelumnya mereka banyak masuk ke Johor dan Thailand, tapi sejak tahun lalu kita sudah intensif berbicara dan kita lihat investasi data center ini akan signifikan, ujarnya. Khusus data center memang ini saya kira sebuah langkah yang bagus ya. Dan juga pengakuan bahwa kita ketinggalan sebenarnya dari Malaysia dan Thailand, kita terlambat ya. Tapi tentu bisa mengejar kalau memang diseriusi ini. Jadi untuk data center it's okay ya. Kemudian kawasan industri itu ya melanjutkan yang sudah ada, tapi kita sekali lagi kawasan industri yang sekarang sudah ada ini fokusnya apa, grand strateginya apa, dia untuk mengandalkan produk-produk apa, kan industri luas ya. Jadi bahkan kanal ini pernah membacakan sempat ada yang mengusulkan dari para pelaku mengapa tidak ada kawasan industri tekstil misalnya seperti itu. Jadi kita tidak cukup hanya dengan kata-kata, kita mau tahu nih dan antara kawasan industri yang sudah ada ini mau dikembangkan kemana atau menambah baru ya. Tetapi bagaimanapun saya kira ini sebuah langkah maju ini kalau Danantara lebih mengungkapkan rencana-rencananya. Tapi yang kita butuhkan bukan rilis-rilis seperti ini saja ya, paparan-paparan yang lebih lengkap, bahkan kalau perlu satu persatu ini, kalau kawasan industri seperti apa, digital seperti apa, tentu ya sebatas informasi kepada publik maupun kepada para pak ahli ya di bidangnya itu untuk menjadi ikut memberi masukan. Jadi kita tidak melihat ya menjadi soal hanya sekedar Danantara buat proyek cari untung. Nah, yang kita jadi bingung nanti kan kalau tidak tahu rinciannya. Bagaimana keterlibatan publik, pengawasan publik dan seterusnya. Ini juga dijelaskan lagi yang berpotensi besar waste to energy, pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, kan listrik lagi kan. Saya ingatkan sekali listrik yang existing bagaimana gitu ya. Bukan berarti ini nggak penting, terus kalau dengan yang sudah inefisien dibubarin begitu saja, biayanya dihitung nggak gitu. Jangan hanya yang baru nih, yang lama ini diapain. Rosan mengatakan proses tender proyek-proyek pengolahan sampah menjadi riset ini sudah berjalan dan berespon tinggi dari investor. Sekali lagi listriknya tidak bisa diekspor ya. Nah, pengelolaan sampah ini sudah berjalan tinggi gitulah. Rosan menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi. Nah, ini menarik lagi. Jadi di atas tadi ketertarikan tinggi data center digital, di sini lagi digarisbawahi, tapi itu bukan tujuan utama, tidak hanya gitu. Kita memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional. Ini adalah statement yang bagus, tetapi persoalannya jangka panjang itu tentu berbasis jangka pendek juga. Kalau kita membuat proyek-proyek jangka panjang, kemudian di jangka pendek 1-3 tahun ke depan tidak terpikir, ya kita nggak akan sampai ke jangka panjang itu ya. In the long run we are dead. Karena jangka pendek ini jelas fiskal bermasalah. Nah, dan saya ingin ingatkan, Danantara ini sudah mengambil di tahun 2025. Itu kurang lebih hampir 90 triliun jatah yang harusnya masuk APBN, masuk Danantara.
Nah, tahun berjalan ini nanti sekitar itu lagi. Jadi kalau anggap saja 5 tahun era Prabowo berarti ya lebih dari 500 triliun diserahkan ke Danantara tidak jadi masuk ke APBN. Tidak jadi masuk ke APBN itu artinya tidak bisa untuk bansos, tidak bisa untuk subsidi, tidak bisa untuk program kementerian lembaga yang sifatnya teknis. Nah, tidak masalah kalau itu pilihan fiskal, tapi si Danantaranya dengan dapat rata-rata 100 triliun per tahun dari dana yang seharusnya masuk APBN itu mau diapakan? Ya yang dijelaskan ini kembaliannya bagaimana? Di berita lain dikatakan bahwa ini memang jangka panjang. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka pajak akan naik, akan kembali ke negara melewati pajak, bukan dari Danantaranya langsung. Kemudian ketika Danantara Investasi membuka lapangan kerja, pertanyaannya kan harus dilihat netonya, bersihnya. Kalau dilakukan Danantara dengan cara itu dibandingkan dengan dilakukan di APBN dengan cara tertentu, itu hasil akhirnya berapa, tambahannya berapa. Jadi menurut saya sampai saat ini Danantara ini belum berhasil memperlihatkan rencana loh. Saya tidak menuntut hasil Danantara sekarang. Skemanya ke depan itu bagaimana dengan mengambil dana APBN dipindah ke Danantara lalu untuk menggerakkan ekonomi, membiayai investasi dan sebagainya, itu kembaliannya ke negara baik itu ke APBN maupun ke lapangan kerja atau kepada pertumbuhan ekonomi atau kepada ekspor itu jelas. Dari semua yang dijelaskan ini masih belum kelihatan itu hitungan yang cukup signifikannya. Mudah-mudahan ke depan Danantara lebih terbuka kepada publik dan yang lebih penting lebih mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang diambil oleh Danantara.